Di sini saya sedang sama siapa? Mohon Fajar gitu ya. Tahu nggak sih manajemen itu apa? Manajemen itu kalau menurut aku sih sebuah proses buat perencanaan sesuatu gitu dalam hal bisnis ataupun kulineran kayak gitu. Termasuk kalau kita juga ngatur waktu kapan kita buat makan bareng itu termasuk panjang. Oke, makasih. Selanjutnya di sini saya sedang bersama Mbak Nelly. Ya, Mbak Nelly, manajemen itu apa sih setahu Mbak? Menurut saya manajemen itu adalah kemampuan seseorang yang mengatur agar keinginannya bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari kelas 3B Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu unsur-unsur penting dalam manajemen. Yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Yang kedua, uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Yang keempat, mesin. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Yang kelima, metode. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen itu pasti akan berjalan lebih lancar. Yang keenam yaitu pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Dan yang ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yakni membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga yaitu pengarahan, yakni memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu pengendalian, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Di sini saya akan memberikan contoh, misalkan dari kehidupan sehari-hari saja, kita itu sudah menerapkan ilmu manajemen, yaitu seperti mengatur keuangan, terus menerima pemasukan dan pengeluaran uang, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Edwin Aprianto dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan survei mengenai seputar koperasi. Ya, di sini saya dengan Mas siapa namanya? Perkenalkan, aku saya Panarian Syabatomo. Ya, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apa sih koperasi itu? Koperasi itu adalah organisasi
yang didirikan koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang didirikan untuk kebersamaan. Ya, terima kasih ya. Ya, di sini saya sudah bersama Mbak siapa namanya? Nurul. Apa sih koperasi itu kalau menurut Mbaknya? Yang saya tahu itu KPRI, koperasi primer yang anggotanya itu para pegawai negeri di Indonesia saja. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Kurasa saya tahunya cuma seperti itu aja sih. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, di sini saya sudah berada dengan Mbak siapa namanya? Mbak Octavia. Mbak Octavia, tahu mengenai koperasi nggak? Setahu saya sih, yang saya tahu ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pinjaman, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Selain itu, apalagi sih yang Anda ketahui tentang koperasi? Kami cukup deh semuanya. Oh ya udah, sekian saja dari saya. Terima kasih ya Mbak. Sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan tentang koperasi berdasarkan wawancara tadi. Apa sih koperasi itu? Berdasarkan undang-undang mengenai koperasi, pengertian dan dari koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Anggota koperasi tidak hanya perorangan saja, tapi bisa juga badan usaha atau yang lainnya. Dari pengertian koperasi ini bisa disimpulkan bahwa koperasi didirikan sebagai wadah untuk membantu memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pendirian koperasi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya adalah 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Ya, tadi kan ada yang menjawab jenis-jenis koperasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi tersebut. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. 2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggotanya dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. 3. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. 4. Koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik atau owner dan penjual atau seller atau pemasar. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang sebagai pemilik dan asal konsumen jasa dan atau produsen jasa. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Mas sebelumnya pernah ngedengar nama UKM nggak? Oh gitu, dengar ya. Maaf Pak, ya nama saya Herman Noor, sebenarnya itu Herman Nur, kena O2 itu orang lama, asli dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Oke. Bapak pernah dengar nama UKM nggak Pak? UKM itu sponsor dana itu ya? Ya kayak usaha kecil yang BRI itu kan ada yang 2,4 juta. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah 3 bulan nggak keluar namanya. Rezeki. Iya Pak ya. Iya udah Pak, makasih nih. Sama-sama. Atas waktunya ya. Sama-sama. Sampai jumpa 8 Oke.
Saya Hafiz Muhammad Palinta dari kelas 3B. Saya mau menjelaskan tentang UKM. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi, secara tidak langsung, pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Contohnya seperti kuliner, fashion, dan kerajinan tangan yang berskala kecil. Sampai di sini tentang penjelasan UKM.